Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa warga Al-Wasliyah dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara dialog interaktif kajian rutin Majelis Dakwah Al-Jam'iyatul Wasliyah pimpinan wilayah Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan narasumber kita yang masih akan membahas tentang dakwah dan pembangunan umat. Sudah hadir bersama dengan kita narasumber Al-Ustadz Haji Junaidi Husda SAG MM, dan insya Allah nanti sama kita dengarkan bagaimana pandangan-pandangan beliau dalam memajukan dakwah di Sumatera Utara, khususnya dakwah yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat. Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang dakwah yang dilakukan oleh Al-Wasliyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam program kerja Al-Jam'iyatul Wasliyah ada bidang dakwah, bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dan juga kita sudah membicarakan tentang kekhasan dakwah yang dimiliki oleh Al-Wasliyah di tengah-tengah umat. Pada kesempatan ini mungkin kita bisa melanjutkan kembali secara detail bagaimana sebenarnya metode yang harus dikembangkan oleh Al-Wasliyah agar dakwah ini betul-betul mengena di tengah-tengah umat. Kita persilakan kepada Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa Awi Sumut Channel, Majelis Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh keluarga besar Al-Wasliyah, kader Wasliyah di mana saja berada. Alhamdulillah, apa kabar pemirsa semua dan Ustadz? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ketemu kembali dalam rangka untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya dakwah dalam pembangunan umat, wabil khusus kepada pengembangan dakwah di Majelis Dakwah ataupun di keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, yang akan kita sampaikan secara bertahap dan kemudian insya Allah nanti akan menjadikan sebuah langkah untuk merumuskan bagaimana ciri khas dakwah Wasliyah Provinsi Sumatera Utara nantinya akan menjadi sebuah nilai pemerhati para da'i-da'i kita di bawah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, dan para pengikutnya akhir zaman. Baik, kepada pemirsa Awi Sumut Channel dan seluruh keluarga besar Wasliyah Provinsi Sumatera Utara,
hari ini bahwa dakwah itu adalah sebenarnya ruh dari kehidupan Islam, atau dalam mengembangkan dakwah Islam yang hari ini sebenarnya yang menjadi ujung tombak umat. Apakah dalam bentuk penyampaian itu berupa tabligh akbar atau majelis taklim atau pengajian khusus memakai kitab dengan para ustadz atau para muallim kita yang menyampaikan dengan berbagai khusus ilmu-ilmu yang memakai kitab, sampai akhirnya nanti itu adalah bagian daripada dakwah juga. Dan ada juga model dakwah yang sifatnya melalui mimbar, apakah khatib Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Dan ada juga dakwah-dakwah yang dikembangkan melalui hal dengan segala perbuatan, apakah dalam bentuk penyembelihan hewan kurban kemarin yang baru saja kita lakukan. Umat Islam di seluruh penjuru dunia menyembelih hewan kurban adalah bagian dari dakwah. Maka oleh karena itu, hadirin para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah salah satu bentuk penyampaian atau ajakan untuk mengembalikan semangat ruh jiwa yang sebenarnya adalah menjadi motivasi bagi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dakwah ini tidak ada, andaikan dakwah ini hanya beratas kepada orang-orang tertentu, maka akan menjadi sebuah langkah yang mundur, atau langkah yang membuat umat ini akan menjadi berbagai persoalan-persoalan yang makin rumit, yang makin sulit, sehingga mereka tidak mengenal agamanya. Maka peranan dakwah ini bukan kepada ustadz, bukan para mubaligh, para dai, para ustadz, para ulama saja, tapi dakwah itu adalah dakwah yang disampaikan setiap pribadi-pribadi muslim. Sehingga pribadi-pribadi muslim inilah yang mencerminkan apakah dakwah itu melalui bilhal dengan aktivitas menjadi teladan uswah. Karena berbagai macam pun bentuk kita sampaikan di tengah masyarakat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada sebahagian orang-orang yang akan menyampaikan itu. Sehingga para generasi kita atau umat kita benar-benar memahami agama bukan hanya sebagai bentuk sifat ibadah yang wajib saja, yang ritual saja. Apakah ibadah sholat, apakah puasa, haji, dan zakat. Saya pikir juga harus ada pengembangan secara akademik, pengembangan bagaimana umat ini membuat peta dakwah, sehingga umat ini juga tidak kehilangan informasi-informasi terhadap keislaman atau tentang agama mereka. Jadi saat bahwa ciri khas jadi al-wasliyah khususnya di Provinsi Sumatera Utara, paling tidak kita akan menonjolkan atau tidak membuka masalah khilafiyah. Kita mengajak dengan bil ma'ruf, dengan kebaikan, atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah mau'izatul hasanah, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Sehingga al-wasliyah menjadi sebuah gerakan dakwah yang mengajak kepada umat bukan untuk justice atau memukul, tapi merangkul, menyayangi, bukan disaingi. Sehingga al-wasliyah di tengah-tengah masyarakat adalah menjadi cerminan bahwa ustadz-ustadz al-wasliyah itu adalah contoh. Jadi jangan sampai ketika kita juga berharap kepada seluruh kawan-kawan para dai, para ustadz yang memang mereka punya latar belakang pendidikan al-wasliyah, dia juga akan memberikan semacam uswah, keteladanan, sehingga mereka melihat di mana sebenarnya kita itu al-wasliyahnya. Kalau kita di pengurus wasliyah ini adalah sebahagian darinya, sudah paham mereka. Tapi di tengah-tengah umat bagaimana mendakwahkan sehingga al-wasliyah itu bukan juga sebagai lambang atau sebagai penyebutan wasliyah, aku adalah wasliyah, tetapi mereka sudah paham dari materi yang disampaikan, dari ciri khas yang disampaikan, atau kemudian ciri khas dari bentuk pakaian, sehingga mereka paham, oh ini orang wasliyah, ustadznya dari wasliyah, sehingga mereka memahami. Maka kita akan lakukan program di Majelis Dakwah Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, akan mencari
bentuk-bentuk metode-metode yang dianggap bahwa itu adalah cerminan bagaimana ulama kita dahulu, pendiri-pendiri atau pendahulu-pendahulu wasliyah ini, sehingga mampu mereka berdakwah tidak lagi mengandalkan bagaimana mendapatkan sesuatu dari hasil dakwah, tapi bagaimana caranya dakwah itu menunjukkan keikhlasan sebenarnya kepada umat, agar mereka juga bisa meyakini bahwa kita adalah kerjanya dengan kerja dakwah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Ustaz. Baik. Selanjutnya, Ustaz. Tadi disinggung tentang metode. Ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang metode dakwah, kita tetap mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Nah, kemudian untuk implementasinya pada masa sekarang ini, kira-kira metode-metode dakwah seperti apa yang harus kita laksanakan sehingga betul-betul mengena pada masyarakat kita? Baik, kepada keluarga besar Awi Sumut Channel, bahwa sesungguhnya kita ini adalah wakil Allah di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard untuk menyampaikan pesan-pesan. Kemudian setelah Rasulullah wafat dan sampai kepada sahabat, para tabi'in, salafus soleh, dan sampai akhirnya kepada kita. Jadi ciri khas yang perlu kita sampaikan kepada seluruh umat ini, yang pertama adalah bagaimana ustadznya dulu lah. Jangan sampai bahwa ketika ustadz menyampaikan berbagai macam ataukah bentuknya materi yang disampaikan, pakai kitab yang disampaikan, kita juga harus tahu bahwa seorang dai itu punya bekal, punya kesiapan, sehingga para dai itu menyampaikan agar bisa memberikan pemahaman kepada umat dengan cara yang lemah lembut. Bukan berarti dalam menyampaikan itu menyebutkan orang ustadz ini menyampaikannya terlalu begini, ustadz ini menyampaikan begini. Tidak. Sebenarnya ustadz-ustadz yang menyampaikan itu adalah memang terdidik dengan pelajaran atau waktu ketika mereka dulu disampaikan dalam bentuk belajar menyampaikan dakwah itu, sehingga mereka paham benar bahwa dia itu adalah seorang ustadz yang memang sudah terdidik. Jadi jangan sampai bahwa ketika kita menjadi seorang ustadz menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, kita kaku. Dalam belum menyampaikan sesuatu saja sudah menjadi persoalan sama diri dia. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga bagaimana umat bisa paham, membangun karakter dakwah itu dimulai daripada orangnya sendiri. Orang yang menyampaikan, sehingga orang yang menyampaikan itu benar-benar paham apa yang disampaikan, sehingga audiens, para jamaah, para majelis-majelis taklim juga bisa paham, karena levelnya adalah umat. Ya, umat ini tingkatannya berbeda-beda. Ada tingkat level paling bawah yang benar-benar tidak paham dengan agama. Jangan sampai kan dipulakkan pada kajian tauhid sifat 20 yang mereka nggak paham, kemudian kita sampaikan begitu. Jadi lihatlah dulu bagaimana market audiens yang kita sampaikan, sehingga persiapan seorang dai, jangan kadang-kadang kita lihat di masyarakat ada belum pernah belajar ngaji, khatam Quran nggak selesai, ngaji kitab pun sama sanadnya nggak jelas, tahu-tahu dipanggil ustadz, sehingga umat kita juga nggak paham nih. Makanya kita sebagai motivator, penggerak dakwah di Provinsi Sumatera Utara akan melakukan ini, akan mencoba untuk agar umat ini juga melihat mana ustadz yang punya potensi besar keilmuan. Jadi sehingga mereka dapat menerima, oh begini agama, bukan menyampaikan menakuti, tapi menyampaikan untuk ditaati sebenarnya. Ini Ustaz, kira-kira yang perlu kita revisi ke depan ini terhadap bagaimana seorang ustadz itu menyampaikan dengan bijak, sesuai dengan bahasa yang disampaikan, kemudian intonasi suara tidak mengejut-ngejutkan orang atau menakut-nakutkan orang, atau mungkin barangkali kita menyampaikan itu dengan melaga orang ustadz ini dengan ustadz ini, tak boleh. Inilah yang perlu kita garis bawahi, kode etik yang harus disampaikan oleh ustadz, begitu. Baik, nah, selanjutnya ini kan audiens kita ini bermacam-macam, Ustaz. Yeah. Ya, ada mulai dari anak-anak, remaja, pemudanya,
orang dewasanya. Nah, kira-kira kiat-kiat khusus apa ini yang harus kita miliki, terutama audien kita menghadapi anak-anak remaja yang mereka tuh terus terang sekarang ini mereka untuk teknologi itu mereka tuh sudah begitu majunya. Nah, kira-kira supaya mengena sasaran dakwah kita untuk kalangan mereka, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan? Baik para pemirsa AW Semut Channel manapun saja berada, ini adalah tantangan para ustadz. Beda ketika pada zaman Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan tatap muka secara langsung. Saya pikir datangnya berkah yang turun dari Allah dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan itu adalah tatap langsung sebenarnya. Zaman berubah, ketika zaman hari ini adalah zaman milenial dengan kesibukan teknologi yang begitu dahsyat sehingga mereka jauh. Ini sebenarnya kita perlu kaji ulang bagaimana kiat-kiat yang harus kita sampaikan. Cuma saja menyampaikan dakwah itu lebih banyak sebenarnya. Kalau kita hari ini zaman COVID-19 ini perlu kita banyak melakukan media-media sosial untuk menyampaikan bahasa bijak. Namun juga ada efek negatif, ada efek positif. Tidak semua orang yang suka dengan dakwah. Tidak semua orang yang juga suka dengan tidak berdakwah atau menuntut ilmu. Jadi kepada kita semua para kader Wasliyah, ini tanggung jawab kita semua bahwa umat ini dalam perkembangan zaman teknologi hari ini semua memakai daring dan lain sebagainya adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Yang pertama tanggung jawab secara moral. Kita sebagai dai, sebagai ulama, sebagai mubaligh, sebagai ustadz juga harus paham dengan teknologi, jangan gaptek. Nah, jangan gaptek sehingga kita menyampaikan dakwah dengan cara media sosial, atau kadang-kadang kita juga khawatir akan kita sebagai seorang dai di Facebook kita share, tapi share-nya tidak bermanfaat untuk umat ini. Sehingga pemahaman orang kawan-kawan aja. Bayangkanlah kalau kita sendiri jumlah orang-orang yang ikut berteman dengan kita ada 2.000 orang, kita menyampaikan dengan bahasa yang tidak mengajak untuk kebaikan, hanya untuk share aku lagi di sini sedang begini, ini juga salah satu kelemahan. Nah, metode kiat-kiat yang seperti ini kita lebih banyak untuk belajar kepada pada ulama-ulama kita, guru-guru kita, sehingga keberkahan itu lebih bermanfaat. Yang kedua, kita sebagai di masyarakat tentunya menjadi teladan, tentunya menjadi contoh. Dimanapun saja kita tinggal, dimanapun saja kita berada hari ini adalah sebagai ujung tombak itu adalah para dai. Dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, jangan nanti ustadznya nanti menyampaikan yang lain tapi ustadznya berbeda dengan tingkah laku. Nah, atau mereka dengan menyampaikan untuk berbuat kebaikan, tidak menceritakan keburukan orang lain, tapi ustadznya juga menceritakan keburukan orang lain. Ini juga perlu dijaga. Keikhlasan seorang ustadz adalah keikhlasan dalam memberikan tanggung jawab menyampaikan dakwah, bukan tanggung jawab mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikan dakwah itu. Maka oleh karena itu, kiat yang perlu kita bahas adalah bagaimana metode untuk pendekatan kepada anak-anak levelnya. Ya, kita semacam anak-anak guru-guru TK lah, mengajarkan guru kepada anak-anak TK sambil bernyanyi tapi nuansanya nuansa syar'i, nuansa yang islami gitu. Ya, apalagi yang hari ini sudah berapa bulan ini anak-anak sekolah kan nggak sekolah. Nah, kemana? Siapa yang membimbing mereka? Kalau hanya mengaji ke tempat guru ngaji, sebatas guru ngaji itu pun ngaji Quran atau ngaji Iqra. Tapi menyampaikan cerita tentang dakwah atau tentang hukum, tentang agama, siapa? Mereka pada malas mendengarkan. Kalau udah ustadznya itu saja yang orang yang menyampaikan, ini udah malas. Cuma saja kita harus lebih banyak mengambil kiat dalam bentuk ibadah. Jika kita memang orang yang pandai memberikan dakwah, tentu ada yang baik di dalam diri ustadz itu. Tapi kalau ada ustadznya yang menyampaikan tidak berpengaruh kepada audiensnya, kepada jamaahnya, ada yang salah sama ustadz itu. Apa yang salah? Mungkin dosanya nggak sama yang disampaikan. Kaburuk maktan indallah ma la taf'alun. Nah, ini nyampaikannya gampang tapi nggak sesuai dengan perbuatan. Saya pikir itu Ustaz. Kiat yang perlu kita kaji adalah bagaimana tingkatan tahapan kita. Remajanya beda, sibuk dengan kegiatan aktivitas dengan
santai, ada yang dengan malam minggu dengan sibuknya dengan berbagai aktivitas maksiat, ada yang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Tapi ini nggak terkontrol. Siapa yang kontrol? Ustadznya juga perlu makan, tapi ustadznya juga nggak diperhatiin gitu. Mereka butuh sama ustadz cuma 3 tempat. Pada saat waktu meninggal, waktu mau menikah, pada waktu mau melahirkan. Itulah ustadz diperlukan. Tapi sekarang ini ustadznya jangan berharap bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermanfaat, tapi sesungguhnya Allah memberikan peluang besar sama kita. Saya pikir itu, Ustaz. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya Ustaz, ini di sini kan posisi Ustaz juga sebagai Ketua Majelis Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Jamiyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira untuk kedepannya, ya, kita mau mengembalikan dakwah Al-Wasliyah itu dengan kekitannya, dengan kita merujuk kepada para ulama kita. Nah, bisa diberitahukan kepada pemirsa apa yang akan dilakukan oleh Majelis Dakwah yang berkaitan dengan ciri khas, ya, dakwah Al-Wasliyah itu yang kita berpedomankan kepada para ulama-ulama kita yang terdahulu. Baik, terima kasih Ustaz. Bahwa yang perlu kita pahami dulu sebelum saya menyampaikan hal bagaimana ciri khas Majelis Dakwah dalam rangka untuk menyikapi dakwah ke depan. Kita ingin membangun umat ini dengan media dakwah. Media dakwah ini tidak cukup dengan berbagai macam, tapi yang lebih efektif dan efisien adalah satu dengan cara melakukan di Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain di media sosial. Kemudian para tingkat-tingkatan ini sebenarnya juga kita harus punya tenaga dai, apakah lagi daerah pelosok-pelosok. Kita nggak mampu membangun umat ini, tapi kita perlu berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dakwah ini sangat penting. Kalau tidak kita sampaikan, bahwa kita akan menjadi sesuatu yang menakutkan umat ini. Kalau tidak tahu dengan tentang agamanya sendiri, bagaimana mungkin umat ini bisa maju dan berkembang? Maka tanggung jawab kita di tengah masyarakat, kita berharap kepada ulama-ulama kita, para ustadz dan para mubaligh, para da'i, untuk segeralah membuka pintu hati. Jangan berharap apa yang disampaikan ada imbalan, tapi berharaplah apa yang Allah siapkan untuk kita. Sesungguhnya yang didakwahkan ini adalah agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta apa yang kita beri, tapi tanyalah apa yang diberikan oleh Allah untuk kita buatkan atau kita sampaikan untuk kembangan umat ini. Nah, kemudian program dakwah Al-Jamiyatul Wasliyah ke depan, ciri-cirinya itu akan kita sampaikan. Bagaimana tanda-tandanya? Dari kata pembukaan saja sudah nampak. Kalau sudah memakai ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, itu sudah wasliyah lah itu. Cuma saja dari tampilannya juga harus kita lihat. Kalau kita lihat itu dari tampilannya, orang-orang yang punya dedikasi tentang dakwah, kalau dia memang orang kader-kader wasliyah, nampaknya itu. Oh, ini orang wasliyah. Nah, kemudian dari penyampaian, dari si materi yang disampaikan itu adalah rahmatan lil alamin. Menjadi penyejuk bagi umat, bukan menjadi kepanasan. Terkadang ustadz yang nyampaikan ini juga nggak paham bahwa umat ini butuhnya apa. Kita kasih obat sakit kepala atau jamaahnya sakit perut, tapi kita sampaikan pula bodrek. Nah, ini yang salah. Yang kita harus tahu dulu duduk persoalan atau materi yang mau disampaikan. Nah, yang kedua, yang ketiga, penyampaian itu lemah lembut. Yang keempat adalah dengan cara tidak menyampaikan khilafiyah, atau dengan menghujat atau mencela atau membuka aib ustadz-ustadz yang lain yang sebenarnya kita paham, tapi tidak boleh. Kalau bisa disimpanlah, biarlah pecah di perut, jangan tunjukkan ustadz yang tak bagus bahwa kita benar. Boleh jadi yang kita sampaikan itu, kita cakapkan keburukan orang lain, orang itu lebih baik dari apa yang kita punya atau kita sendiri. Nah, yang keempat adalah bagaimana ciri khas tampilan. Ya, kalau seorang ustadz Al-Wasliyah itu tunjukkanlah, jangan pernah sampai buka celana ponggol pula di jalan. Bin Ahmad pakai baju kaos oblong pula di luar. Ya, itu kan nggak adab. Adab dan etika itu juga harus dijaga, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu yang dia punya.
Kalau seorang ulama, ya tentu dia jauh tahu adab. Tapi kita bagi-bagi yang muda-muda, yang punya kapasitas umur-umur 40, 50, masih ada arwah, apa namanya, ruh, aura, kepemudaannya atau emosionalnya tinggi, jangan ditunjukkan. Karena kita juga harus menunjukkan keteladanan yang baik, berbahasa dengan bahasa yang baik. Kalau bisa ya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang dengan bahasa kasar, memburukkan orang lain, kelemahan orang lain, aib orang lain. Ini udah sampai. Bagaimana umat ini bisa terbangun dengan kesejahteraan untuk mengabdi kepada Allah, sementara ustadznya begini? Nah, ini mungkin barangkali kita siapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak menyampaikan khilafiyah. Kalau ada orang yang mengatakan kunut itu adalah bid'ah, kalau orang yang seperti ini kunut itu dipakai, ya usah dibahas. Yang kita bahas itu bagaimana orang yang tidak sholat, ya kan? Kalau kita membahas tentang persoalan-persoalan furu'iyah, ini sudah gawat, khawatir kita. Ulama dulu tak pernah berkhilafiyah, kita aja yang menkhilafiyah, menjustis orang. Oh ini salah, tahlilan nggak boleh. Dari mana caranya begitu? Sehingga kita betul-betul membangun umat ini untuk kebaikan kita. Insya Allah mudah-mudahan begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, warga Al-Wasliyah yang kami hormati, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini yang temanya dakwah dan pembangunan umat, yang kita khususkan bagaimana kita ini memajukan dakwah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kalau kita berbicara dakwah, maka dapat kita pahami bahwa dakwah itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Setiap muslim, balighu anni walau ayat, sampaikan kamulah walaupun satu ayat. Dan tentu saja dalam berdakwah ini kita tetap mengacu kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil hikmah, mau'izatil hasanah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Mudah-mudahan majelis dakwah pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dapat nanti merumuskan saja, syukur-syukur nanti ke depannya kita memiliki silabus dan kurikulum dakwah, modul ya, yang menjadi acuan bagi para da'i-da'iyah, muballighah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita persilahkan kepada narasumber kita pada sore hari ini, Al-Ustadz Haji Junaidi Husda SAGMM, untuk menutup perbincangan kita pada dialog kali ini. Saudara-saudaraku, para pemirsa AW Sumut Channel, tadi telah kita sampaikan, maka perlu kita simpulkan bahwa dakwah adalah sarana untuk memahami, mengajak, dan memberikan solusi terbaik bagi umat, sehingga umat benar-benar paham terhadap agama yang mereka laksanakan keseharian mereka. Yang kedua, kita menyampaikan dakwah tidaklah dengan cara memukul tapi merangkul, bukan cara bersaing tapi dengan kebaikan. Insya Allah semua yang kita sampaikan ini agar kiranya masyarakat terbangun dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan diangkat, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan, ya kan, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi yang Allah bukakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inna fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, kemudian ciri khas Wasliyah, insyaallah ke depan kita akan coba merumuskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat kita juga bisa dapat menerima Al-Wasliyah, bagaimana ulama-ulama kita dulu, pendiri-pendiri Wasliyah, dengan berdakwah dengan bilisan atau dengan hal yang sifatnya untuk mengajak umat dalam kebaikan-kebaikan. Jadi sehingga Wasliyah itu adalah memberikan kontribusi kepada umat, sehingga Wasliyah ini menjadi sebuah sarana dakwah yang menjadi pilihan umat. Insyaallah mudah-mudahan inilah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan modul-modul tersendiri, dakwah itu seperti apa, bagaimana cara membangun umat supaya umat ini bisa menjadi terarah dari tingkatan level, apakah dari tingkatan sekelas orang-orang kaya, para agniya, cara menyampaikan dakwah itu seperti apa,
kemudian sampai ke tingkat bawah para nelayan, petani, mereka bekerja 24 jam, terkadang malam baru sampai mengaji atau belajar agama pun agak kurang jamnya. Nah, ini kan teknis sendiri yang harus kita lakukan. Demikian wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, demikian dialog interaktif kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.